upgrade skills dan lebih paham soal dunia kerja? Dengerin podcast Obsesif aja. Annyeonghaseyo. Imnida Dan Tiara Imnida. Hai. Akhirnya kita kembali lagi ya. Iya, betul banget. Tahu nggak sobat video kita tuh dari awal Tiara nih udah langsung The Glory tuh udah keluar, tahu lu udah nonton belum? Betul. Betul Kak Iko. Gue langsung nyuruh Kak Iko kayak habis gue kelar, gue cuma semalam juga kan. Udah nonton belum? Gitu kan, habis itu Kak Iko dia bilang, belum nih, beruan nonton. Karena tau gak sih, habis gue tonton tuh gue tuh bener gatel banget pengen nge-spoilerin di story. Tapi karena teman gue banyak yang gak nonton, gue spill dikit-dikit aja kayak oh yaudah gue kasih tahu gitu kan. Ya udah, itu doang sih. Betul. Dan setelah itu Tiara ngasih tahu itu ya sobat medio, gue langsung nonton. Untung aja tuh episodenya sekaligus sudah keluar gitu ya. Cuma kalau misalnya satu-satu, gila sih itu bakalan bikin kayak gitu. Soalnya tuh endingnya tuh bener-bener yang dibikin penasaran banget, dipasin banget gitu loh editingnya, kayak anjir. Iya bener sih. Jadi nggak berasa gitu. Tapi kita mau disclaimer dulu, kita bakalan pasti akan spoiler banget gitu ya. Jadi kalau buat yang belum nonton boleh nonton dulu. Dan ini juga opini kita aja ya. Jadi tolong mohon dimaafkan kalau misalnya ada salah-salah kata gitu. Betul ya. Karena kita bebas berpendapat di sini. Nah, tapi menurut dari Tiara sendiri gimana? Menurut lo season 2 ini The Glory sesuai ekspektasi lo kah? Atau mungkin apa aja gitu yang lo suka gitu-gitu? Oke, sesuai banget sama ekspektasi gue. Sesuai. Gue pas pertama kali liat trailernya, wah anjir, Yeonjin mulai melakukan perlawanan gitu kan. Gue udah deg-degan. Terus kan dia ada yang adegan dia yang mau bunuh diri gitu kan, yang dia di pinggir gedung, terus dia nangis, dia apa kayak aduh gue nggak mau sampai Yeonjin tuh menang lagi gitu kan. Gue harus si Dong-eun nih yang menang gitu. Pas nonton tidak mengecewakan, sangat tidak mengecewakan. Dan gue kayak ya bagus banget, keren banget. Keren sih, emang keren banget sih, sumpah. Apalagi itu yang di awal-awal siapa namanya, si Yeonjin itu kan di terakhirnya kan ketemu di tempat kos-kosannya si siapa? Mundongan. Semoga salah mulu gitu. Dan itu tuh gue kira tuh bakalan si suaminya Dong-eun nih bakalan memilih si ini, ternyata tidak ya. Iya. Di tengah-tengah. Aduh, gue mau ngasih tahu ini sih. Apa? Tentang posternya. Nah iya, kemarin sempat mention gimana? Iya. Posternya itu kan kalau di yang season pertama kan bunga, warna bunga kan. Ini kan dia kayak natep ini kan. Kalau misalkan si sama sekutunya, si sama Lee Do Hyun sama si Yojong ya, Yujong? Iya, sama Yujong itu dia tuh kayak megang pipinya. Nah, terus sama si ibu-ibunya itu dia pegang apa ya gitu, pokoknya natap. Nah sama si Doyoung dia cuman megang ininya doang, megang bahunya. Nah itu kan kejawab tuh di filmnya, ternyata dia tidak memihak siapa-siapa tapi malah membela anaknya. Iya kan. Tapi gue kesel yang pas di sini itu juga dia bilang kan Song Hye Kyo ngomong kayak si Dong-eun ini ngomong udahlah ceraiin aja gitu kan. Tapi dia kayak memilih untuk tetap setia gitu. Jadi kayak dia nanya dulu gimana lo mau berubah nggak gitu kan. Jatuhnya tapi dia nggak mau berubah gitu loh. Jadi gue kayak agak kesel gitu. Ini kenapa sih gitu. Terus selingkuh sama dikit kayak gitu. Terus sama ini poster sama pembulinya kan semuanya di bawah semua, terus kayak agak mau membunuh. Jadi kalau si siapa Jejun matanya ditutup karena itu dibunuhnya terakhirnya ini kan dikasih racun kan ternyata, obat matanya. Habis itu si Hyejong itu kan mulutnya ditutup gitu kan, karena ternyata gara-gara omongannya dia yang terlalu ember, dia malah jadi kena getahnya sendiri. Terus sama ini si Lisara itu dipegang tangannya karena kan akhirnya dia bisa ketangkap gara-gara nusuk si Yejong di lehernya pakai pensil. Habis itu si Yeonjin ini di belakang pala gitu. Nah kata itu yang aku temuin di Twitter itu karena kayak diambil jiwanya. Jadi kan selama ini si Dong-eun ini kan si Yeonjin ini kan seolah-olah dia pembuli terus terkenal dan segala macam, terus jiwanya yang terkenal ini yang dia semena-mena diambil, kayak kehidupannya diambil lah yang enak dulu, akhirnya dia jadi sengsara kan di penjara gitu. Gila sih, tapi itu kacau banget sih, keren banget. Nah ada scene yang menurut gue nih
keren banget. Kita sebelum bahas satu-satu, scene favorit lo apa, Kak? Ya itu, yang si Doen buka almetnya gitu kan, masih jasnya gitu. Gila sih, itu keren banget. Itu keren banget menurut gue. Terus si mukanya Doyoung kayak Jung Sung Yeol kayak gila sampai separah ini. Tapi gitu. itu dari situ titik dia keputusan, Kak. Kalau lo mau tahu kayak ya udah gue nggak akan bertahan sama Yeonjin, menurut gue kayak dia kayak meyakinkan ternyata beneran nih istri gue ngebully dia gitu. Iya dia tuh tipikal orang yang mencari bukti sih. Kayak bener nggak ya gitu. Kalau nggak ada faktanya ya udah. Tapi Gitu. terbukti kan dari itu terbaik sih. Iya, gue suka banget scenes yang mana si Lee Do Hyun ngebisikin Yeonjin yang mau di anestesi. Wah anjir tuh keren banget, kayak apa yang lo lakukan sama si Son Myung Oh. Iya. Dung langsung kayak itu langsung hilang. Keren banget, kayak mimpinya langsung kejadiannya Son Myung Oh gitu kan. Tapi gak tahu kenapa ya dari yang gue lihat The Glory ini tentang balas dendamnya itu benar-benar detail banget gitu gak sih? Kayak malah menurut gue si Dong Eun sama si Lee Jo Hyun ya? Siapa? Lee Do Hyun ini kayak malah mereka yang berdua psikopat gak sih? Iya. Karena terlalu detail gitu. Kayak sampai dia tuh bisa mainin psikisnya yang pas lagi anestesi itu. Gila sih. Menurut gue itu sih. Ih keren banget tuh, kayak wah, terus bangun-bangun Yeonjin panik. Apa yang lu udah lakuin? Terus besoknya dia ini apa? Menguntit gitu kayak ngintip. Terus ketahuan sama Lee Do Hyun kayak ngapain lo di sini? Terus dia kayak oh gue lagi ini mau belanja gitu. Tapi anehnya itu kenapa dia harus nanya ya? Harusnya kan gak usah nanya gak sih? Siapa? Si Yeonjin sama si itu. Kayaknya di mobil kayaknya menurut gue kayak ya nggak tahu ya, ini mah ininya gue aja kayak ngapain gitu, udah ketahuan terus nanya gitu. Sama yang ini ibunya Dong Eun itu anjir tuh puncak kemarahan gue Enggak, kayak. itu nyebelin banget sih. Itu nyebelin, kayak Mundongan tuh udah nggak bisa apa-apa lagi sama ibunya. Tapi dia kayaknya nggak berani ini ya, maksudnya nggak jahat gitu sama ibunya. Nggak mau jadi anak durhaka, tapi ibunya durhaka banget sama dia. Kayak ada orang tua bisa durhaka kan sama anaknya, ya itu tuh. Ya itu jatuh itu memang ngeselin sih, kayak aduh ngapain sih ini orang muncul terus gitu. Oh sama gue terkesima sama cara dia ngebunuh suami yang partner ibu-ibunya itu loh. Oh iya. Kan dibunuh kan suaminya, tapi dibunuhnya sama ibunya Yeonjin. Iya, wah itu, anjir. Jadi dia gak mau ngotorin tangannya kan? Iya, Jadi kayak bener-bener bersih gitu dia. Gue kayak gak ekspektasi kalau dia bakal ngebunuhnya kayak gitu loh. Sama. Itu the best sih, itu the best banget sih. Gue kira tuh bakalan si Dong Eun-nya yang kayak beraksi ya, kayak asumsi kita yang pertama kan. Tapi ternyata ya udah dengan orang lain aja. Ternyata dia mainin psikisnya si ini, ibunya kan, dan ibunya si Yeonjin. Terus ibunya siapa yang partner ibunya ini, dia ngebantuin ternyata nge-SMS-in gitu kan. Itu the best. Sumpah. Tapi ini anjir apa namanya, kayak kekerasannya keren, apa sih, kayak gak tega gitu loh. Dia kan rela bersekutu sama Yeonjin, pura-pura sama Yeonjin loh. Terus yang di episode terakhir ibu-ibunya nampar Yeonjin, sedep banget. Pak gue kayak anjir. Tapi itu terjawab sudah loh, kayak season di episode kita kemarin kan gue nanya apakah si ibunya ini mau bekerja sama untuk membawa anaknya ke luar negeri. Tapi ternyata dia ya udah gitu ya, karena memang bapaknya ini kan yang benar-benar ngeganggu banget gitu. Iya, oh sama ini loh adegan yang anaknya lihat warna apel nggak bisa bedain. Terus laptopnya di beta, anjir serem banget. Jiwa-jiwa psikopat banyak keluar. Gue kayak ya Allah jangan. Nggak tahu kenapa Yeonjin kenapa sayang banget sama anaknya. Apa emang ibu kayak gitu ya? Nggak tahu ya. Kita kan belum jadi ibu ya. Tapi itu benar-benar menurut gue dia benar-benar kayak sayang banget sama anaknya. Iya. Kan dia cita-citanya itu mau jadi ibu yang baik, makanya dia kayak iya lupa. Bener. Terus juga ada episode yang gue tuh juga ada tuh kayak Lee Do Hyun sama si Moon Dong Eun kan dia bikin chessnya itu kan. Ternyata tuh ada teorinya. Iya. Kemarin tuh juga kayak sempet nanya juga kan sama psikolog Kak? gitu kan. Terus ini juga ternyata ada teori kinetsnya itu tuh kayak bunyi sayatan gitu. Jadi chessnya itu adalah kayak mewakili bunyi sayatan gitu. Karena kan si bapaknya ini kan ya ditusuk gitu kan sama psikopatnya itu gitu. Jadi kayak disitulah ternyata ada makna chessnya itu berupa ya sayatan gitu. Dulu aku ketawa dulu. Jadi di Twitter ada aku namanya habis nonton film. Dia bikin kalau dibikinin series Indonesia gimana? Tau nggak yang jadi pembunuh bapaknya siapa? Denny Surmargo.
Tapi banyak netizen bilang apa yang cowok yang di penjara mirip Denny Sumargo. Lu suka lihat lagi ya anjir. Mirip banget. Oh iya lagi mirip. Pokoknya dibanding-banding gitu. Si Son Myung-oh yang jadi Uus. Terus si Song Hye Kyo si Moon Dong-eun yang jadi Dian Sastro. Yang jadi Lee Do Hyun Dion Wiyoko. Terus habis itu yang jadi ibunya itu kalau kakak pernah nonton CTS yang jadi ibunya Ernest itu dia. Pokoknya bener-bener terakhir pokoknya yang jadi Hyejong ini Anya Geraldine. Ya tapi kita nggak tahu ya, bisa aja Indonesia bikinnya bagus gitu. Tahu kan Hyunjin jadi siapa? Yang jadi Hyunjin siapa? Coba. Laura Basuki. Oh iya dong, itu sudah pasti. Karena memang mirip banget, itu udah fix. Nah terus juga spill dikit gitu ya, kayak gue nggak tahu kenapa awalnya tuh gue kira si Gyeongran ini gue kira tuh ngumpetin mayat, tau ternyata tuh nggak, itu menurut gue karena kan darah kan, banyak darah, gue kira tuh mayat, ternyata tuh bukti botol itu ya kan. Tapi bodohnya itu malah si Yeonjin ini kayak nggak ngebuang gitu, jadi cuma ngelapin pakai tisu doang kan, habis itu ditaro lagi gitu. Jadi dari situ kayak oke, gue kira tuh bakalan dibuang, tapi ternyata malah jadi ya udah jadi bukti buat si Moon Dong-eun ini kan, kayak gitu. Oh sama ini adegan guru musuhnya, wah Jejun langsung bak. Itu auto ganteng. Iya, itu auto ganteng, itu laki-laki. Memang dia ganteng banget sih, gue liatin lagi kayak iya, anjir cakep. Ih, cakep banget parah. Kita fokusnya ke cakep ya. Sorry. Terus apa lagi deh? Yoon Soo Hee temennya si Moon Dong-eun yang sebelum Moon Dong-eun ada namanya Yoon Soo Hee. Nah Yoon Soo Hee ini kan yang didorong ya. Anjir, masalahnya gara-gara sepele ya ternyata, gara-gara bajunya sama. Iya, sumpah itu aneh banget sih. Terus yang paling gak masuk akal kak, kan baru diketahui kalau Yoon Soo Hee meninggal dalam keadaan hamil kan. Terus si Jejun bilang, bisa nggak anaknya dikeluarin? Anjir, gue kayak ngapain? Tapi itu anaknya siapa ya? Jejun lah. Oh Jejun ya? Kan dia bilang kayak bisa nanam ke apa sih namanya? Ini ya. Apa sih? Lupa aku. Pokoknya demen ini lah, nanam di mana-mana katanya netizen ya kan. Oh iya. Terus netizen ada yang nanya, kalau misalkan Yoon Soo Hee beneran ngelahir anaknya, Jejun bakalan terima nggak ya? Terus netizen bercoba, ya enggak lah, orang dia yang dibully soalnya sama Yeonjin, makanya dia sayang banget sama Yesol gitu. Dan gue bersyukur ya si Doyoung ini namatin Yesol, yang bawa Yesol. Coba Jejun yang bawa, aduh rusak tuh anak tuh udah dididik menjadi pembuli selanjutnya. Tapi ya bersyukur lah, maksudnya kayak si Doyoung ini walaupun bukan anak kandungnya, dia tetap mau nyelamatin gitu. Dan menurut gue ini tuh salah satu karena Doyoung nggak mau nih anak jadi kayak bapak ibunya aslinya, jadi kayak udah gue bawa, gue didik dengan baik, mungkin kayak gitu pikiran gue. Tapi ya bagus lah dia dibawa gitu sama itu. Bener itu. Sih bener Seru banget, keren banget. Terus tadi kan kita sempat mention juga tentang ibunya. Lo gimana, seneng nggak dimasukin, ternyata ibunya si Dong-eun dimasukin ke rumah sakit jiwa? Iya itu seneng banget sih. Tapi kita jahat banget. Itu seneng banget. Sumpah kak, yang dia ngebakar itu loh. Oh iya, yang kosan itu aneh banget sih. Gila, gue kalau punya ibu gitu gue pukul aja. Iya. sorry. Sumpah. Gue kesel banget. Terus juga banyak netizen gitu ya membanding-bandingkan tentang si Lee Do Hyun sama si Song Hye Kyo, kan beda umur gitu ya. Itu tuh banyak banget kayak gila ya, Lee Do Hyun tuh dipasanginnya sama yang umurnya lebih tua dibanding dia, tapi masih bisa tetap nyantol gitu. Dia kan emang spesialis nuna-nuna. Oh iya. Di 18 Again sama yang umur 45. Terus yang di mana? Di Deluna juga. Sama Ayu kan tuaan ini. Antara tuaan atau sama gitu, aku nggak tahu. Cuman beda dikit, tapi tetap yang ketua Ayu menurut aku. Terus pinter ya. Iya, makanya. Apalagi dan gue seneng aja gitu di episode ini, akhirnya mereka berdua tuh kise gitu. Kan ini yang kita tunggu-tunggu gitu. Iya, kaget gue, kise. Sama ini kak. Sama apa? Aduh, ini agak 18++. Tahu yang ini nggak sih episodenya Hyejong buka apa ya? Buka baju mandinya terus topless gitu. Yang mana ya? Aduh, sumpah lupa. Yang mana? Yang di episode 13 menit ke 30 yang Yeonjin nyamperin, mana kok lu bisa
ini tinggal di sini, mana si Jejun, bla 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 bla. Semoga gue lupa yang mana. Oh Iya. iya. Ya ternyata Kenapa? itu CGI. Oh CGI. Jadi tuh ceritanya karena si Hyejong aslinya ini tidak implan payudara, dia itu menaikkan berat badan sampai 6 kilo biar kelihatan montok gitu loh. Bergizi. ngomongin berat badan juga, ternyata si Dong Eun juga gara yang buka quote-nya itu aja dia dietnya pakai pisang doang. Iya, iya makan tiap hari pisang kan. Jadi kebalikan kalau Dong Eun diet, yang ini nambahin iya. gitu kan. Sama satu lagi ada fakta Risara. Jadi Risara itu sebenarnya aslinya nggak ngerokok, tapi demi ini dia belajar ngerokok Dan dan narkoba dia itu kan? Iya, dia bener-bener gak suka sama rasa ganjanya, pahit banget katanya. Tapi dia trauma. Tapi mukanya itu banget sih, cocok banget sih di situ. Iya sih, bener-bener kayak orang pemakai banget gak sih? Iya, anjir. Gila. Ternyata ya dia demen sama Sun Myung Oh ya, Wak. Gue kayak, hah? Kampret banget ini orang. Ya elah, gue kira dia caci maki kagak demen sama siapa-siapa, ternyata ya elah demen juga sama Sun Myung Oh. Padahal kan gak kelihatan gitu kan. Netizen bilang kok sereman yang jadi Yeonjin tuh pas muda daripada pas tua. Katanya kalau Yeonjin pas muda ini kan dia tidak memikirkan apa-apa. Dia nggak punya tanggung jawab yang harus dipikul gitu. Dia masih sekolah, dia masih happy buat ngebully orang gitu ya udah. Kalau Yeonjin yang besar, yang dewasa, ini kan dia sudah jadi penyiar berita cuaca, suaminya direktur, terus ada anaknya. Dia menjaga image dong. Ya itu betul tadi yang lu bilang cita-citanya kan menjadi ibu yang baik. Iya betul. Oh sama satu lagi si Hyejong, jadi Hyejong ini dia nggak bisa ngomong kata kasar, jadi dia di notesnya ditulis tiap hari dia harus ngomong kata-kata kasar. Kita udah terbiasa ya, dia tidak terbiasa. Iya, terus sama si siapa yang jadi Yeonjin yang dewasa, itu Lim Sion kalau nggak salah, itu dia di rumahnya sampai dipanggil Yeonjina. Yeonjina. Emang gitu deh kalau. Terus dia tuh emang bener-bener kesel sama karakter Yeonjinnya. Jadi berusaha dia gak ngomel-ngomel, dia berusaha mencairkan suasana dengan dia bercanda sama cast yang lain dan segala macam, itu sampai setotalitas itu. Dan semua pemain di Glory ini dicek backgroundnya, apakah mereka ada riwayat pernah ngebully orang dan segala macam. Dan sayangnya yang ngebully malah PD-nya. Gue kayak bingung cuy, kok bisa lolos pemainnya aja nggak ini. Oke, kasih rate deh menurut lo gimana yang season 2 The Glory ini. Karena sudah kelar semuanya, aku mau ngasih 9,5/10. Oke, puas kah sama dendamnya ini? Puas, tapi ada sedikit kecewa karena kecewanya di bagian mana? Gue kira dia akan barengan si Lee Do-hyun balas dendamnya, ternyata tidak. Oke, ya. Tapi gue gak tahu sih, itu dia juga kayak dia kan akhirnya daftar jadi dokter penjara kan? Iya. Tapi kan dia kan ikut yang terakhir kan dia ke penjaranya kan? Iya, jadi Mundongan ini sengaja dipengajar di penjara biar ngebantuin ini. Ya. Boleh lah dikasih spin off-nya Lee Do-hyun gimana ini balas dendam sama penjahatnya. Oke, kalau gitu sobat video kita udahin aja ngomongin The Glory-nya. Kalau nggak udah-udahan ini bisa lama ya. Iya bener, masih banyak banget yang harus kita bahas. Jadi tadi aja aku lupa kayak harus recall lagi gitu kan. Bener banyak scene yang kita lupa gitu karena udah saking lamanya gitu. Tapi kalau gitu terima kasih juga sama Kak Tiara sudah 2 kali mau main ke sini gitu. Kita ngebahas The Glory gitu. Iya betul. Dan buat sobat video, terima kasih juga yang udah nonton. Boleh kasih saran juga atau mau request apa, boleh langsung di komentar. Jadi sampai jumpa di minggu depan. Bye bye. Annyeong.